Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi yang cerah, matahari sudah memancarkan sinarnya, menerobos melalui celah-celah, menari-nari di atas dinding rumah. Basma sudah mandi dan terlihat tampan. Dia memasak untuk sarapan. "Mbak Kay, makan!" teriaknya dari dapur. Kay yang sedang ada di ruang depan membereskan mangkok-mangkok dan garpu, memasukkannya ke dalam box besar. "Iya, sebentar lagi selesai." Tidak lama dia sudah muncul di dapur. Basma sudah menghidangkan semua makanan di atas meja. "Sudah selesai, Mbak." "Kita pergi jam berapa nanti?" "Jam 3. Sudah duduk siap menyantap sarapan." "Mobilnya sudah ada?" "Kak Anjas pinjamkan mobil Adiguna Group." Mereka sarapan dengan tenang. Sesekali Basma melirik Kay. Wajah itu makin hari makin terlihat bahagia saja. Ada binar yang terpancar seperti cahaya keluar. Bibirnya juga sering merekah tanpa sebab. Basma menduga itu karena laki-laki tampan yang setiap malam mengantarnya pulang. Status mereka teman, namun Basma yakin ada perasaan tersimpan di hati Kay. "Mbak, kenapa? Aku diminta foto lagi." Diam sebentar melihat reaksi Kay. Saat Kay hanya diam dan makan dengan tenang, itu isyarat dia bisa melanjutkan pembicaraannya. "Gak apa-apa kan, Mbak? Ini juga kan lagi liburan." Diam lagi menunggu reaksi. "Itu semua foto buat apa?" "Cuma jualan baju online aja, Mbak." Menemukan firasat kalau Kay akan menyetujui kerja part-time-nya. "Kamu mau jadi model?" "Tidak." "Masih berpikir untuk tidak pergi kuliah?" "Tidak, Mbak. Bas akan belajar dengan baik, sekolah dengan benar, dan masuk universitas seperti yang Mbak katakan. Ini cuma untuk mengisi waktu aja. Lagian cuma foto buat model baju juga kok." Kay diam. Kalau dia mengatakan tidak, Bas juga pasti akan menurutinya. Tapi melihat adiknya merasa kecewa, pasti dia akan merasa bersalah juga. "Janji cuma waktu liburan ini." "Siap, Mbak. Tapi menurut Mbak, Bas kelihatan ganteng gak di foto?" Malu-malu sambil menyentuh lehernya, ia tersipu. Kay mengacungkan jempolnya. "Tidak cuma ganteng, Bas itu keren dan cute. Kalau sedang menatap, membuat yang ditatap meleleh." "Apaan sih, Mbak Kay?" "Haha, beneran. Kalau Mbak bukan mbaknya Bas, pasti sudah jatuh cinta." Seperti ada angin mendesir di antara rambutnya. Basma memalingkan wajahnya, tidak mau Kay melihat reaksi sedih di matanya. "Ya, sampai kapanpun kamu tetap akan melihatku hanya sebagai adikmu." Lalu ia kembali melanjutkan makannya. Hari ini mereka cukup santai. Siomay sudah beres di dalam kulkas, tinggal memindahkannya ke dalam box nanti saat mau berangkat. Untuk bumbu kacangnya, Bas sudah menyiapkan semuanya kemarin dan pagi ini tinggal memasaknya. Dia bermain-main dengan ponselnya sembari menunggu bumbu siomay dimasak. Bumbu siomay memerlukan pemasakan yang lama dengan menggunakan api kecil agar minyak yang ada di dalam kacang keluar, menjadikan bumbu siomaynya tambah nikmat. Kay juga begitu, dia bermain-main dengan ponselnya. "Bas, nama akun kamu apa?" "Akun apaan?" "Sosial media, Mbak baru buat nih." "Basma Adi Putra." "Pakai nama asli?" "Iya, memang nama Mbak apa?" "Kayak imut." "Haha, percaya diri sekali." Bukan. Apa ya? Kayak si Andi ini aja deh, ikutan pakai nama asli." "Pakai foto yang mana ya? Yang sama kamu aja ya, Bas." Nanti dikirain pacaran."
Kay sebenarnya bicara pada dirinya sendiri, namun karena posisinya itu ada di sofa ruang keluarga, sementara Basma ada di meja makan, jadi seperti dia bicara pada adiknya. Aku pakai foto Mbak Kay di foto profilku kok. Hah? Kaget. Beneran? Kalau ada yang nanya siapa itu, aku jawab aja pacar. Ngawur, ganti-ganti. Kenapa? Ada nada tidak suka ketika Basma bertanya. Idih, Basma ini gimana sih? Nanti tidak ada perempuan yang bakal naksir sama kamu. Kayak masih sibuk dengan mainan barunya. Masih bingung sebenarnya. Biarin, Bas memang gak mau pacaran kok. Dia bangun ke dapur, mengaduk sambal somainya. Dia menoleh. Kay masih asik dengan ponselnya. Banyak yang bertanya tentang siapa perempuan yang berfoto dengannya di foto profil sosial medianya. Dia selalu menjawab pacar. Banyak yang komplain dan merasa kecewa, tapi dia cuek saja dan malas menanggapi komen-komen yang tidak jelas. Tapi Rian, seperti Humas, menjelaskan siapa Kay. Rian adalah anak dari pemilik online shop di mana dia menjadi modelnya. Mau cari teman-teman sekolah dulu lah. Mbak kangen sama mereka. Apa kabar mereka ya? Kay terkejut. Basma tiba-tiba sudah duduk di hadapannya. Sejak kapan anak ini di sini? Batinnya. Basma menyentuh kedua lengannya erat. Tangan kokohnya membuat Kay tidak bisa bergerak. Katakan padaku dengan jujur, Mbak. Mbak Kay ingin kuliah kan? Tidak. Kay menggeleng meminta Basma melepaskan tangannya. Bohong. Tidak. Apa karena aku? Bodohnya aku. Tentu pasti karena aku kan? Apa sih Bas? Jangan mulai lagi. Pura-pura sibuk dengan ponselnya. Mbak Kay, lihat aku. Basma menyentuh dagu Kay, memaksa gadis itu memandang matanya. Tidak bisakah kita sama-sama mewujudkan impian kita, Mbak? Mbak ingin aku kuliah, dan aku pun ingin Mbak hidup dengan bahagia. Mbak masih muda, Bas tidak mau Mbak selamanya jadi pedagang somai. Kay menyentuh kepala Basma lembut, mengalirkan kasih sayang yang besar untuk adiknya. Mbak gak akan jualan somai terus kok. Nanti kalau Bas sudah kuliah dan bekerja, pasti gak punya waktu buat somai kan? Nanti Mbak juga akan mulai memikirkan mimpi Mbak kalau Bas sudah berhasil. Wajah Kay berbinar, meyakinkan bahwa ia benar-benar bahagia dan baik-baik saja. Jangan khawatirkan Mbak bahagia kalau bisa mengantarkanmu menuju kesuksesan. Kebahagiaan Mbak juga tujuan hidupku. Dia diam, ingin sekali memeluk Kay, namun ia mengurungkan niatnya. Dia berlalu ke dapur mengaduk bumbu siomay. Setelah 3 jam, akhirnya matang. Dia pun mengaduk-aduknya supaya uapnya keluar, sementara Kay kembali memegang ponselnya. Waktu itu terus berlalu, dia pun tumbuh semakin dewasa, baik dari usia ataupun kematangan berpikir. Semakin dewasa, Basma mengagumi Kay bukan hanya sebagai kakak perempuan yang memang sudah sewajarnya untuk ia sayangi. Basma selalu melihat Kay seutuhnya sebagai seorang wanita, gadis muda yang tidak mengalir darah yang sama di nadinya. Untuk itu, ia tidak pernah berpikir bahwa Kay adalah saudara perempuan yang harus ia jaga, tapi Kay adalah wanita yang ia cintai dan ingin ia miliki sendiri untuk selamanya. Pasti menggelikan, mungkin Kay akan menamparnya dan merasa jijik jika ia mengatakan yang sebenarnya tentang perasaannya. Sehingga sampai hari ini, ia selalu menyimpan rapat itu. Menyimpan ekspresi sukanya dalam-dalam.